lega. Tapi tadi pagi senam jantung. Oke sih lawan Dallas Mavericks tadi game keempat senam jantung. Asli senam jantung. Dallas jago banget, PJ Washington itu adalah singkatan dari paling jago. Si paling jago Washington masih nggak ada obat. Untungnya OKC got lucky. Ini coming from OKC fans. OKC got lucky karena Mavericks tadi tidak bisa memanfaatkan tembakan-tembakan free throw-nya dengan sangat baik. Hari ini aku kasihnya hanya sekitar 50% crucial miss dari Luka Doncic tadi di detik-detik terakhir ya, yang akhirnya membuat OKC Thunder bisa menang di game keempat dan menyamakan series menjadi 2-2. Let's go. Boston Celtics tinggal selangkah lagi menuju ke babak final wilayah timur setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers yang hari ini bermain tanpa superstar mereka Donovan Mitchell. Celtics unggul 3-1 setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers di game keempat tadi dengan skor 109-102. Kita juga akan bahas total ada 4 games. 2 games untuk besok hari Rabu plus 2 game untuk hari Kamis. Kita akan prediksi 4 game tersebut di episode kali ini. Let's go. Ngobrol NBA episode 134. Ini adalah tertawa lega sekaligus tadi pagi sih asli senam jantung bro. Asli senam jantung. Sebagai fans OKC senam jantung, sebagai fansnya Dallas Mavericks juga senam jantung pastinya. Nanti kita bahas ya games thriller. Tadi game keempat antara OKC melawan Dallas Mavericks. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yang Cavs lawan Boston Celtics. Anyway, gue seneng banget hari ini karena kaos ini Ant-Man sudah sudah mulai kita kirim hari ini. Seneng banget hari ini, tadi total ngirim ada 120 pesanan yang kita kirim hari ini untuk semua yang sudah pre-book tadi di batch pertama ya, 120-an. Batch kedua nanti nambah lagi sekitar 80-an, itu baru jadinya 4 harian lagi lah ya. Masih belum kalah kayaknya Minnesota Timberwolves 4 hari lagi ya. Masih keburu ya buat pakai kaos Ant-Man. Buat yang pesen di batch kedua sabar-sabar ya. Oke. Hari ini ada 2 game. Kemarin gue prediksi bener semua tuh. Kemarin tembus, gue lupa kemarin prediksinya apa ya. Pacers sama Nuggets tembus tuh 2-0. Hari ini prediksinya OKC dan Celtics tembus lagi 2-0, 2 kali benar dan tidak ada yang salah. Jadi rekor untuk prediksi Menteng Thunder kemarin 42 kali benar, 21 kali salah. Ditambah 2 hari ini menjadi 44 kali benar, 21 kali 44 kali benar, 21 kali salah. 2 hari berturut-turut clean sweep, mantap. Teman-teman yang mau ikutan game prediksi jangan lupa. Udah agak telat sih kalau mau baru ikutan sekarang ya, tapi yang udah ikutan dari awal sejak play-in sampai sekarang dikit lagi guys. Kita udah setengah jalan lebih nih. Games yang tersisa udah nggak terlalu banyak ya 20-an lah, 30-an lah. Tapi masih seru. Kayaknya gue belum berani lihat klasemen sementara. Nanti di final wilayah gue baru buka cek klasemen gue ada di posisi berapa. Yang udah ikut dari awal, semoga kita gas terus ya sampai nanti NBA Finals. Yang belum mau ikutan, buat seru-seruan aja. Yang belum mau ikutan, kalau mau langsung gas prediksi untuk game besok, game 2 hari ke depan, langsung aja tulis. Tapi jangan lupa ikutin template seperti komen yang gue pin ya. Di episode kali ini, gue mau izin dulu, besok gue nggak bisa bikin ngobrol NBA karena besok full banyak sekali kegiatan di luar. Ada beberapa meeting. Gue harus ada nyiapin beberapa project juga, plus malamnya nganterin anak gue latihan basket. Jadi nggak mungkin bisa bikin ngobrol NBA besok. Jadi untuk hari ini kita akan prediksi untuk 2 hari. Besok ada 2 game, hari Kamis ada 2 game. Jadi jangan lupa kita di episode kali ini kita prediksi untuk 4 games ya. 4 games jangan lupa tuh. Oke, yuk kita akan bahas game hari ini antara Celtics melawan Cavs. Sangat disayangkan Cavs bermain tanpa Donovan Mitchell. Dia cedera apa ya? Calf injury kalau nggak salah. Dia nggak main di game yang sangat penting tadi, di game keempat. Itu game yang sangat penting sebenarnya, karena
either itu bisa jadi 2-2 atau mereka kalah 3-1 yang tentunya memberikan harapan yang begitu besar untuk Boston Celtics, karena mereka tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa melaju ke babak semifinal. Babak final. semifinal terus, babak final wilayah. Tapi gue hargai usaha pemain-pemain Cavs tadi. Walaupun tanpa Donovan Mitchell, tapi mereka hanya kalah 7 poin di game tadi. Dan berbagai usaha mereka udah coba 3 point dari Max Strus, Caris LeVert, dan lain-lain yang sempat memberikan mini momentum buat Cavs. Tapi some way somehow gue percaya bahwa you don't have Donovan Mitchell on the court, sebagus-bagusnya defense lo tanpa materi pemain yang cukup untuk bisa menahan Celtics, menurut gue hasilnya akan sama aja. Begitu juga di game tadi, Jason Tatum dan juga Jaylen Brown total menyumbangkan 60 poin. 33 poin datang dari Jason Tatum, 27 poin datang dari Jaylen Brown. Dan gak cuma mereka, ada juga Holiday yang tadi juga mainnya bagus banget. 3 poinnya hari ini 4 dari 8 juga Holiday. Derek White biasa-biasa aja. Off the bench seperti biasa. Yang paling stabil sepanjang playoff kali ini ada Peyton Pritchard yang juga double digit, poinnya ada 11 poin, bermain 25 menit. Ada Luke Cornett dan juga ada Sam Hauser. Oke. Gue mau bahas sedikit tentang Cavs ya. Darius Garland hari ini 30 poin. Ada pembahasan di grup WhatsApp-nya Cavs, fans-fansnya Cavs tadi bilang bahwa apa sebaiknya Donovan Mitchell nanti itu aja ya, out aja ya dari Cavs, karena Darius Garland ini mainnya bagus kalau nggak ada Donovan Mitchell. Karena kalau ada Donovan Mitchell otomatis ya Darius Garland jadi kayak sidekick-nya aja sebenarnya, tandem. Tapi Darius Garland hari ini 30 points memang. Caris LeVert biasa main off the bench dan hari ini mau nggak mau harus masuk ke starting lineup karena nggak ada Donovan Mitchell. Evan Mobley 19 points, Max Strus 15 points. Ya gue kalau tadi ada komentar bahwa udahlah Donovan Mitchell ganti aja nanti sama siapa kek yang paling tidak ya sedikit levelnya di bawah Donovan Mitchell tapi tetap bisa mencetak poin secara konsisten. Ya agree to disagree sih kalau gue ya. If you can replace Donovan Mitchell with someone sekaliber dia yang mungkin nggak akan terlalu bertudrukan atau bentrok dengan atau menghambat permainan dari Darius Garland, ya go ahead. Kalau fans-fansnya Cavs feel comfortable with that, go ahead. Tapi Darius Garland, even with Donovan Mitchell, man, he has to step up. Karena kalau nggak ada Donovan Mitchell, kalau dia step up-nya pas nggak ada Donovan Mitchell, menurut gue ya lu harus step up every game sih. Nggak peduli role lu cuma sebagai sidekick atau sebagai tandem, tapi you just have to support your superstar, menurut gue. Kalau dari Celtics, gue mungkin concern gue cuma satu. Ketika nonton Celtics, oke, gue coba cek dulu ya sebentar ya. Gue mau cek satu hal sebentar. Oke. Asisnya Celtics 15 loh. The whole game 15 assist. Tadi gue bilang gue mau membahas satu hal. Gue harus cek dulu asisnya berapa. 15 assist. Karena dari apa yang tadi gue tonton, terlalu banyak one-on-one action. Gak ada movement, gak ada ball movement, player movement, dan offense-nya banyak sekali yang stagnan. Dan banyak sekali one-on-one action, itu JB, JT, dan lain-lain. Tapi karena memang secara kualitas pemainnya itu mereka emang jago, JB jago, JT jago, Jrue Holiday jago, Derek White jago, dan mereka masih bisa survive dan mulus menangnya sejauh ini dengan bermain banyak sekali isolation dan one-on-one. Mereka masih bisa survive tuh. Tapi ketika nanti misalnya di NBA Finals, kalau mereka masuk, atau di Conference Finals misalnya, ketika melawan tim yang benar-benar punya defense yang bagus dan mereka memaksakan untuk terus bermain one-on-one tanpa adanya ball movement dan lain-lain, itu concerning loh. Kalau dari gue ya, kalau menurut gue itu concerning, dan itu harus benar-benar waspada itu Celtics kalau habitnya adalah mau terus-terusan untuk bermain ISO dan one-on-one ya. Gue nggak tahu apakah memang Joe Mazzulla tidak punya strateginya atau memang pemainnya
yang cenderung nyaman, merasa lebih nyaman untuk bermain one on one. Gue gak tahu. Tapi sejauh ini yang gue lihat sih itu, ya mereka tetap menang dengan gaya main seperti itu. Ya sejauh ini mereka tetap mulus kok. Kemarin di first round kalah sekali, sejauh ini kalah sekali. Jadi di playoff baru kalah 2 kali gitu ya. Which is yang seharusnya mereka nggak boleh kalah sih sebenarnya dengan materi pemain ini. Tapi memang tidak ada Kristaps Porzingis ya. Tapi itu sih yang gue notes dari Celtics ya. Sejago-jagonya Tatum, Jaylen Brown dan lain-lain. Style mereka bermain itu mungkin sejauh ini masih aman, tapi nanti ketika on the stage dan lawan mereka lebih tough, defense-nya I think they have to find some way untuk bisa lebih bagus lagi ball movement-nya dan skema offense-nya gitu ya. Game plan-nya nggak cuma harus JB ISO JB one on one, dribble drive, penetration go. JT dribble drive, penetration go, mid range go, step back 3 go. Ya, kalau lagi wangi ya wangi, cuma apakah itu bisa sustain? Wah, tahu sejauh ini sih mereka aman-aman aja. Tapi itu notes dari gue itu yang tadi gue nontonnya, Celtics mainnya one on one mulu gitu loh, nggak ada pergerakannya sama sekali. Gue nggak tahu Boston Celtics kalau punya opini, fans-fansnya Boston Celtics kalau punya opini langsung aja guys, tulis di kolom komen ya. Tapi kalau menang-menang terus ya nggak apa-apa, cuma nanti pasti kan ketemu lawan yang lebih paham untuk men-slow down Celtics. Pasti nanti akan ketemu lawan yang lebih paham, entah itu di final atau nanti di final wilayah gitu ya. Jadi Celtics harus bersiap dengan plan B-nya, nggak bisa terus-terusan main one on one gitu sih sebenarnya. 15 assist man, even Cleveland aja 26 assist ya, walaupun ujung-ujungnya mereka menang ya, karena memang kualitas pemainnya bagus sekali. Mereka bisa tetap survive walaupun hanya bergantung dengan permainan one on one. Oke, let's go look at the next game. Game yang membuat saya senam jantung tadi. Game yang membuat saya membiarkan anak saya pulang sekolah jalan kaki hujan-hujanan. Karena tadi pas jamnya dia pulang, OKC lagi ketinggalan 2 poin, 86-84. Tiba-tiba aduh, udah mesti jemput anak gue lagi kan. Kebetulan gue di Menteng, anak gue sekolah di Teresia, jadi jaraknya sebenarnya cuma ya 1 kilo lebih lah ya. Di jamnya udah, tapi lagi seru banget, lagi deg-degan gitu. Terus gue langsung bilang sama orang rumah gue, tolong deh jemputin dia deh, abis itu dia pulangnya jalan aja udah deh. Gue maaf ya, gue berdosa tadi, gue nggak bisa benar-benar diganggu, bad timing aja tadi. Oke sih lawan Mavs, bro. Stres bro. Gue menganalisanya boleh ya, mungkin agak sedikit dari sisi gue sebagai fans OKC, tapi gue akan coba senetral mungkin. Stres nonton game tadi itu, sangat-sangat stres. Paling tidak di 3/4 dari game itu sebagai fans OKC stres, karena nyoba ngejar itu sesusah itu buat nyoba ngejar Mavs, karena lu udah berhasil ngejar selisih 7, dijauhin lagi selisih 10, ke-6 dijauhin lagi ke-9, ke-8 dijauhin lagi ke-12. Di situ-situ terus, nggak bisa lebih dekat daripada itu. Selalu Mavs punya jawaban untuk setiap run yang coba dilakukan sama OKC Thunder. Kesal gue. si PJ Washington itu, si paling jago Washington, paling Jordan Washington. Kalau ada award ya, kalau ada piala buat most improved player di conference semifinals, itu PJ Washington pasti menang itu. Ngeselin bro. Kita masih belum punya jawaban how to stop PJ Washington. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan tembakan yang begitu nyaman di spot yang dia suka? How? Because Kyrie Irving itu playmaking-nya itu Kyrie Irving kalau di first half dia sudah at least di series lawan OKC ini ya, di first half itu kan dia selalu jadi playmaking. Oke, swapin dulu teman-temannya kan, nanti di quarter 3, quarter 4 baru take over. Dia tahu kapan harus take over, dia tahu kapan harus swapin teman-temannya dulu, passing jadi facilitator dulu Pak. Kyrie Irving kalau dengan drive ke dalam itu udah berapa defender itu yang nutup. Dia tinggal pilih. Dia membuat OKC untuk memilih poisonnya, memilih racunnya. Dia bisa
ketika dia drive ke dalam, ketika defense-nya udah collapse ya, dia bisa kick out ke PJ Washington, dia bisa kick out ke Derek Jones Jr., dia bisa kick out ke Josh Green misalnya, atau dia bisa pocket pass ke Derek Lively atau ke Daniel Gafford. Racunnya banyak banget itu di mana-mana itu. Dan kejeniusan Kyrie aja, dia tinggal bilang, oke, lo mau tinggalin Lively, oke, gue lock. Lu mau penuhin dulu paint areanya, oke, gue kick out. Dia udah tahu harus ngapain, sehingga PJ Washington bisa dapat tembakan seenak itu tanpa penjagaan yang tanpa memberikan kesempatan buat pemain-pemain OKC untuk recover dan bisa close out gitu, nge-contest tembakan yang nggak ada. Dan PJ Washington yang wangi banget, astaga Tuhan, di series ini udah 3 game berturut-turut anyway. Hari ini dia berapa tuh poinnya? 21. Asli dia leading scorer lagi di game ini. Luka Doncic 18 poin, kalah Mavs. Di game pertama Luka Doncic 19 poin, kalah Mavs. Jadi di game-game di mana Luka Doncic skornya di bawah 20 poin, oke sih menang. Di bawah 20 poin tuh kuncinya, oke sih menang. Oke. Bloknya, if you watch the game, it was a block party bro. Derek Jones 4 blok, Daniel Gafford 3 blok, Derek Lively 4 blok. Total ada 11 blok dari mereka bertiga. Dan at some point di quarter 1 atau di quarter 2 gue lupa, OKC secara tim baru bisa melakukan 6 assist, sementara Kyrie sendirian udah 7 assist. Dia benar-benar ngatur nge-set up temen-temennya tuh gila men di first half tadi. Asli stres kalau jadi fans OKC mah. Tapi memang I'm just so proud with the boys. Si bocah ingusan anak kemarin sore, the worst first seed ever. Ya pokoknya yang dianggap orang bahwa oke, si anak kemarin sore mau songong gitu. Chet Holmgren yang dibilang overrated katanya. Lama cepet amat bilang orang overrated. Gue seneng sih dengan effortnya mereka ya, effortnya pemain-pemain OKC ini, dalam artian mereka udah bener-bener ditonjokin terus. 3/4 pertandingan ditonjokin terus. Tapi di kuarter 4 ada momen-momen kayak ibaratnya lu petinju, lu cari waktu ketika lawan lu lengah, ditonjok balik, kenceng lagi tonjoknya. Itu yang dilakukan sama OKC di kuarter 4 menurut gue. Dan kuncinya gue mau kasih shout out setinggi-tingginya buat my favorite rookie Cason Wallace. Cason Wallace hari ini, Luka kan dijagain, ditempel terus sama Lu Dort ya. Dan siapa yang bakal nempel Kyrie Irving? Cason Wallace. Cason Wallace hari ini, di game kali ini, impact-nya luar biasa bro. Defensively, dia tadi melakukan blok ke Kyrie, melakukan blok tadi 3-point attempt-nya Kyrie, di blok sama dia. Nempel Kyrie terus, ngikutin, ngejar-ngejar Kyrie kemanapun terus. Cason Wallace bagiannya Kyrie, Lu Dort bagiannya Luka. Dan untuk mencetak poin pun, Cason Wallace melakukan 2 kali tembakan 3-point yang sangat-sangat krusial buat OKC Thunder. Jadi Josh Giddey tolong anteng aja di bench. Josh Giddey anteng aja di bench, nggak usah aneh-aneh lu. Ada Cason Wallace. Shai, gue nggak perlu memuji Shai lah ya. I think everybody knows, semua orang udah tahu bahwa how good Shai Gilgeous-Alexander is. Dan gue udah mention dari sejak lama, gue bilang bahwa gaya bermainnya Shai ini, cara dia menyerang, cara dia nembak, itu semua bener-bener dibuild untuk momen-momen di playoffs gitu. Jadi gamenya Shai itu, playing style dia bener-bener it's built for the playoffs gitu. Dan buat orang-orang yang bilang bahwa OKC Thunder tidak bisa menang tanpa Shai dapat 20 free throw ya, the free throw merchant dan lain-lain, kalau nggak 20 free throw oke sih kalah. Hari ini Shai free throw-nya hanya 6 kali guys, 6 dari 6, hanya 6 kali. Total poinnya 34 points, field goal-nya 14 dari 27, tidak ada satupun dari 3 point, semua dari mid range.
Semua dari mid range, semua dari layup, spin move, fade away, creating separation dan lain-lain. It's all in the mid range. 34 poin for Shai. Kalau tadi nggak ada Shai, kelar OKC. Benar-benar yang bisa keep OKC in the game sepanjang quarter 1 sampai dengan quarter 4 itu adalah Shai. Yang bisa mencetak angka secara konsisten buat OKC dan menjaga mental teammates-nya jangan sampai down, itu Shai. Baru tuh di quarter 4 tuh macam-macam tuh. Ludo 3 point masuk, Cason Wallace 3 point masuk, Jalen Williams and 3 point play dan lain-lain, dan Chet Holmgren yang dibilang overrated. Dibilang overrated. 3 point dari corner masuk. Terus dia free throw-nya 2 kali terakhir clutch masuk. Overrated tuh. Mavericks, gue menyimpulkan di game ini ya. Mavericks bro, Dallas Mavericks itu they didn't play great basketball. They played extremely well bro. Itu udah di atasnya great itu. Bener-bener oh my god, defense-nya rapet. Mau OKC mau tembus ke paint area juga udah nggak bisa. Offense-nya yang tadi gue bahas soal Kyrie Irving playmaking-nya begitu. Tapi untungnya Kyrie Irving-nya lagi bau, Luka Doncic-nya lagi bau, dan mereka dikalahkan oleh free throw-nya mereka sendiri. OKC got lucky. I have to admit, OKC got lucky. Mavs beat themselves, ya. Gue nggak mau bilang OKC mengalahkan Mavs, tapi Mavs beat themselves dengan hanya bisa memasukkan 12 dari 23 percobaan free throw. Akurasinya 52,2%. Sementara OKC memasukkan 23 dari 24, hanya miss 1. Itu yang bikin kalah Mavs. Udah, gue gak mau bicara terlalu banyak lagi. Itu yang bikin kalah Mavs. They beat themselves. OKC usahanya sangat-sangat luar biasa. Effortnya sangat-sangat luar biasa. Defense-nya di quarter 4, fighting for loose ball, diving, dan lain-lain. Rapat defense-nya. Defense-nya intensity-nya tuh kalau dari quarter ke quarter tuh OKC tadi naik di quarter 4. Tapi ya yang membuat kalah Mavs ya free throw-nya. Mau gak mau free throw-nya itu jadi PR banget. Gue udah mengingatkan juga dari kemarin-kemarin kan, kids, jangan hanya di rumah, jangan hanya latihan step back, jangan hanya latihan dribble yang terlalu fancy aneh-aneh gitu. Practice your free throw. Karena free throw akan memberikan perubahan yang signifikan untuk menentukan hasil akhir pertandingan, dan itu tadi terjadi di game antara Mavs dan OKC Thunder, karena ketika OKC memimpin 2 poin 96-94 dan Luka Doncic mendapat kesempatan 2 free throw untuk bisa menyamakan kedudukan dan bisa membawa game ini sampai ke babak overtime, dia miss 1. Dia miss 1. Akhirnya hasilnya apa? OKC yang menang. Sesimpel itu sih sebenarnya. So, series ini menjadi 2-sama. Kalau tadi 3-1 sih kelar udah. Gue tadi udah bilang di grup OKC yang dari awal sambil stres tuh gue bilang di grup WA, nyerah guys, nyerah ini si paling jago Washington ini entah gimana, jago sekali men, gila men itu, nggak tahu dia makan apa sebelum series ini ya, ajaib sih PJ Washington. Terus gue mampir ke grup WA-nya Mavs, gue bilang good game, sangat disayangkan tadi free throw-nya gagal. Kalau free throw-nya masuk paling tidak lebih bagus akurasinya, pasti akan lain cerita hasilnya. Dan beberapa fansnya Mavs bilang ke gue, bilang congrats dan lain-lain. Tapi ada yang bilang bahwa sekarang momentumnya shifting ke OKC yang mendapatkan momentum. Iya, tapi tipis. Iya, tapi nggak sebesar itu momentum swingnya menurut gue. Sebagai fans OKC, gue melihat bahwa kita masih belum punya jawaban untuk how to stop the shooters, Dallas Mavericks shooternya, the Derrick Jones Jr., the PJ freaking Washington, even Josh Green, Tim Hardaway Jr. dan lain-lain. Kita belum bisa close out ke mereka dengan baik gitu, karena kita harus dilemanya adalah
kita harus mendouble Luka, kita harus mendouble Kyrie, dan that's the strategy dari sejak game 1. Itu dilema sekali memang. Di dalam masih ada Derek Lively yang benar-benar menjadi ancaman untuk lob dan simple pocket pass dari Kyrie dan Luka Doncic. Ada Gafford juga yang benar-benar footwork-nya bagus, very very versatile, positioning-nya juga bagus, badannya juga tebel banget tuh berdua, si Lively gede banget tuh orang. Ya masih banyak PR-nya buat OKC. Jadi kalau dibilang the momentum shifted ke OKC dapat banget momentumnya, gue bilang sih enggak. Ya, berpindah sedikit, tapi it was an ugly win. It was an ugly win buat OKC. But I'll take seugly-uglynya I'll take the win. Tapi untuk dibilang momentum swing, menurut gua enggak. I think Mavs tadi nggak lucky aja tadi menurut gue di game keempat tadi. So kita lihat ya nanti di game kelima bakal seperti apa adjustment yang dilakukan sama Jason Kidd. Again, Luka mainnya jelek di game 1, and then what happens di game 2, dia mainnya langsung bagus. Luka jelek tadi di game keempat, besok di game kelima harusnya sih bagus gitu. Sekarang series ini menjadi best of 3 ya. Sekarang skornya 2 sama, best of 3, 2 dari 3 game. 2 game akan dimainkan di Paycom Center, dan 1 game akan dimainkan di American Airlines. Good luck deh buat fans-fansnya Mavs, buat fans-fansnya OKC, good luck. I'm just gonna enjoy the game. Gue gak terlalu peduli hasilnya akan seperti apa. Senang kalau OKC bisa lolos pastinya, tapi ini mudah-mudahan jadi series dimana pemain-pemain ini bisa belajar dari pengalaman jam terbang dan how to handle the situation, how to handle the pressure, terutama di momen-momen ketika game lagi ketat, dan how they execute di momen-momen penting di kuarter 4. Itu mudah-mudahan mereka bisa belajar banyak deh dari series ini ya, mudah-mudahan. Oke, segitu aja pembahasan game kali ini. Kita akan langsung ke prediksi 4 game ya totalnya. Besok again, gue besok nggak bisa buat ngobrolin NBA ya. Kita akan langsung prediksi buat 2 game besok dan lusa. Oke, let's go. Kita besok akan ada game 2 ya. 2. Oke, yang pertama adalah Pacers lawan New York Knicks. Pacers lawan New York Knicks. Aduh, gue pengen banget milih Knicks ya, tapi si OG Anunoby main nggak ya besok ya? Aduh, OG Anunoby main nggak besok ya? OG Anunoby, sebentar. OG Anunoby has been ruled out for game 5. OG Anunoby nggak bisa main di game kelima, alamak. Wadaw, nggak bisa main bro OG Anunoby game kelima besok di MSG. So sebenarnya pilihan gue akan ditentukan sama apakah OG Anunoby bisa main atau enggak sebenarnya. Karena kalau OG Anunoby nggak bisa main, wow, tersisa siapa guys? New York ini perlu usaha. Kemarin aja udah usaha ekstra ya. Sekarang butuh super ekstra untuk bisa menang di game kelima besok. Hopefully the crowd bisa ngasih energi buat pemain-pemain New York Knicks yang udah benar-benar lemah letih lesu ini, karena dieksploitasi habis-habisan sama coach Tom Thibodeau. Ditambah ini sekarang tambah lagi yang cedera gitu ya. Berat man, New York man. Jalen Brunson kalau mau main hero ball terus sih, hero action terus sih, kalau dia cetak bisa 50 poin gitu, menang kayaknya New York Knicks. Cuma benar-benar cuma dia sendiri main yang bisa diandalkan, paling dia berdua sama DiVincenzo gitu ya. Gak bisa gue kayaknya milih Knicks. Gak berani gue milih Knicks. Harusnya Pacers yang bisa menang besok. They're healthy. Mereka menang 2 kali di kandang. Dan I think mereka melakukan adjustment yang mini adjustment yang sebenarnya lumayan signifikan pengaruhnya. Contohnya seperti ketika di game-game awal Jalen Brunson dijaga sama TJ McConnell or Andrew Nembhard. Akhirnya Rick Carlisle bilang bahwa udah deh, gue taruh tuh si Aaron Nesmith buat jagain si Jalen Brunson. Dan
Jalen Brunson sedikit lebih kesulitan ketika dijaga sama Aaron Nesmith gitu. Jadi it's a good adjustment dari coach Rick Carlisle ya. I appreciate that adjustment. Oke, langsung aja ya di game besok di MSG. I pick the Pacers, man. Gua akan memilih Pacers untuk bisa menang di game ke-5 besok. But Knicks pasti punya chance buat bisa menang kalau si Jalen Brunson-nya menggila. Kalau dia berhasil dikunci sama pemain-pemainnya Pacers, kelar New York Knicks. Or DiVincenzo juga harus step up juga ya, dan Josh Hart juga. Oke, but gue akan lebih yakin, gue akan lebih pede untuk memilih Indiana Pacers di game ke-5 besok. Next game, Timberwolves lawan Denver Nuggets. Nah ini baru pindah momentumnya ini. Ini momentum swing ini. Sekarang ada di Denver Nuggets. Dan besok mereka akan memainkan game ke-5 di Ball Arena. T-Wolves still got enough gas. T-Wolves, Ant-Man kalau jago sendirian, kelar Ant-Man. T-Wolves kalau cuma Ant-Man sendirian, kelar. Cat, mungkin strateginya Mike Malone ya. Udah biarin aja deh, Ant-Man mau 40 poin serah. Yang penting kita bikin supaya si Cat gak bisa ngapa-ngapain, si Nasrid gak bisa ngapa-ngapain, si Mike Conley gak bisa ngapa-ngapain. Udah, yang penting Cat aja kunci. Cat dulu nih. Dan itu mereka lakukan di game ke-3 dan game ke-4. Ant-Man kemarin game ke-3 sih emang jelek Ant-Man. Di game ke-4 main dia 40 sekian poin, cuma timnya gak bisa membantu banyak. So, kalau Ant-Man berjuang sendirian, T-Wolves gak ada harapan. Gue merasa Nuggets udah mulai kembali ke jati dirinya mereka di 2 game terakhir ya. Untuk game ke-5 besok, let's go. Gue akan pilih Denver Nuggets untuk bisa menang di Ball Arena dan membawa series ini menjadi 3-2. Mudah-mudahan gamenya ketat. Saya udah beli popcorn tadi banyak untuk nonton besok, nemenin saya nonton besok game T-Wolves dan Denver Nuggets. So good luck buat fansnya T-Wolves, good luck buat fansnya Denver Nuggets. Kita menuju ke hari Kamis, ada 2 games lagi. Yang pertama tentunya sama kayak hari ini ya, gamenya sama kayak hari ini. Yang pertama ada Cavs dan Boston Celtics. Let's see. Donovan Mitchell, apakah kamu bisa main? Donovan Mitchell, kita cek dulu ya statusnya Donovan Mitchell ya. Donovan Mitchell belum ada beritanya, tapi I assume dia nggak bisa main. Mudah-mudahan sih bisa main ya. Tapi dia bisa main atau dia nggak bisa main, gue tetap lebih pede untuk memilih Boston Celtics untuk bisa menyelesaikan series ini di TD Garden di game ke-5 hari Kamis nanti. So, untuk game ke-5, gue cukup pede untuk memilih Boston Celtics. Tapi notes dari gue untuk Boston Celtics tadi coba tolong dianalisa lagi ya. Game kedua adalah Mavs lawan OKC Thunder. Mavs lawan OKC Thunder. Balik ke Paycom Center, kandangnya OKC untuk game ke-5 besok. Tidak perlu berpanjang-panjang. Gue sudah berjanji untuk terus memilih OKC dari sejak game pertama sampai dengan mereka gugur, entah itu kapan. So, untuk game ke-5 besok, good luck buat fans-fansnya Dallas Mavericks. Hari ini cuma masalah di free throw aja kok. Eksekusinya mereka terutama di first half ya, at least sampai dengan quarter 3 eksekusinya bro luar biasa, unstoppable. Defense-nya juga rapet banget defense-nya. Gue rasa mereka akan melakukan effort yang sama di game ke-5 besok, dan game ke-5 ini sangat amat penting untuk kedua tim. Tapi seperti teman-teman tahu, I'm gonna pick my OKC Thunder. So good luck buat kedua tim ya. My pick is OKC Thunder. So terus udah 2 game. Jadi total ada 4 game ya. Teman-teman yang mau ikutan prediksi langsung aja nanti tulis di kolom komentar. Total ada 4 game. 2 game buat hari Rabu dan 2 game buat hari Kamis. Besok saya izin dulu nggak bikin ngobrol NBA ya. Kita jumpa di ngobrol NBA episode selanjutnya. Episode 135 hari Kamis. Thank you guys for watching. I'm out.